Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in. Wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga saya dapat menjalankan tugas ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Farisya Yuki Pratama, NIM 2120245. Saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Mutamam MED. Judul proposal skripsi yang saya buat adalah implementasi program tahsin dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu ditemukannya suatu masalah sehingga dilakukannya suatu penelitian agar dapat memberikan solusi bagi masalah tersebut. Yang selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu si peneliti merumuskan beberapa masalah yang ia dapatkan agar dapat ia jelaskan untuk mencarikan solusinya. Terus ada tujuan penelitian, yaitu si peneliti menjelaskan apa tujuan penelitian ini dibuat, agar apa. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian ini untuk apa dan berguna untuk siapa saja. Dan yang selanjutnya ada kerangka berpikir, yaitu menganalisa teori atau menganalisa judul dan dibuatkan peta konsep agar mudah dipahami. Lalu ada metode penelitian, yaitu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat penelitian ini, apakah dengan cara pendekatan seperti wawancara atau observasi atau yang lain-lain. Terus ada penelitian yang relevan, yaitu si peneliti mencari penelitian terdahulu yang temanya sama, lalu dianalisa dan dibandingkan dengan penelitian yang sekarang ini dibuat. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka, yaitu isinya sumber-sumber
yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk membuat penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang masalah. Pendidikan Al-Quran adalah suatu kebajikan di dalam urusan agama dan dunia. Dengan demikian, Islam sangat menganjurkan partisipasi atau peran serta para masyarakat dalam pendidikan Al-Quran. Tidak hanya melalui pendidikan formal saja, namun juga bisa melalui jalur yang non-formal atau informal. Sehingga untuk menciptakan suasana belajar Al-Quran dibutuhkan sinergitas dari triformal, yaitu apa saja, yaitu formal, non-formal, dan informal. Islam mengajarkan agar anak diperkenalkan dengan Al-Quran sejak usia dini, yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman bagi setiap manusia muslim. Khusus Islam mengajarkan agar anak diperkenalkan dengan Al-Quran sejak usia dini, yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman bagi setiap manusia, khususnya orang-orang Islam. Maka dari itu, wajib bagi setiap orang yang berpedoman dengan Al-Quran untuk mempelajarinya, sehingga dalam tradisi keislaman, anak diberi pengetahuan dan keterampilan untuk membaca dan menulis Al-Quran. Mengenalkan anak untuk mengetahui dan terampil dalam membaca dan menulis huruf Al-Quran pada gilirannya dikenal dengan tahap pendekatan Al-Quran. Upaya pendekatan Al-Quran sendiri dalam kebiasaan masyarakat muslim ditempuh dengan cara mengajar ngaji anak di rumah dalam kebiasaan masyarakat muslim, seperti belajar di TPQ, yaitu Taman Pengajian Quran, dan anak dididik di pesantren, dan yang lembaga lain sebagainya. Dalam arti kata, kebiasaan ini telah membudaya dan menjadi sarana bagi anak untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Namun, bila diperhatikan upaya di atas berada pada lingkup perkembangan di pendidikan informal atau keluarga dan non-formal masyarakat atau lembaga diskursus, hal yang sama dijelaskan oleh Muhammad Mansur dan kawan-kawan, bahwa masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sangat peduli dan perhatian terhadap kitab sucinya. Dari generasi ke generasi dan berbagai kalangan kelompok keagamaan di semua tingkatan usia dan etnis seperti Al-Quran dibaca secara rutin dan diajarkan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, atau yang lainnya, bahkan di rumah-rumah, sehingga menjadi acara rutin setiap hari. Apalagi di pesantren-pesantren menjadi bacaan yang wajib, terutama selepas sholat maghrib. Juga Al-Quran juga senantiasa dihafalkan, baik secara utuh maupun sebagiannya, seperti 1 juz hingga 30 juz atau surat-surat yang penting. Di sini terdapat suatu masalah, yaitu peneliti mengamati dan mengetahui bahwa anak-anak remaja di zaman sekarang ini banyak yang bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Hal itu disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua dalam menanamkan pendidikan Al-Quran kepada anaknya sejak dini, atau juga anak yang belajar Al-Quran tetapi
hanya setengah-setengah atau tidak mendalami secara utuh, seperti tidak belajar ilmu tajwid dan makhrajul huruf, dan tidak menggunakan metode yang efektif. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin sebagai lembaga non-formal pendidikan untuk mahasiswa idealnya menginternalisasikan nilai-nilai Qur'ani kepada para santri dan bekerja sama dengan orang tua serta lingkungan sekitar untuk merekayasa pembelajaran terprogram dalam menumbuhkan kecintaan dan pengalaman santri terhadap Al-Quran, sehingga menciptakan keseimbangan dari triformal pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan informal. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin yang berdomisili di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebelumnya memang sudah mengadakan program tahfidz. Mengetahui ada beberapa santri yang bacaan Qur'annya masih belum sempurna, lalu dari pengasuh pondok menginisiatifkan atau menawarkan pembelajaran berupa program unggulan, yaitu tahsin. Dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan lainnya di bawah pengawasan pengasuh, ustadz, dan masyarakat sekitar. Tahsin adalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu tajwid. Di samping memperbagus dan memperbaiki bacaan, tahsin Al-Quran sering juga disebut tahsin al-qiraah atau tahsin tilawah. Maknanya adalah perbaikan bacaan Al-Quran. Secara umum, upaya tersebut menggambarkan visi serius Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin dalam menciptakan pembelajaran berbasis Quran dan generasi pecinta Al-Quran di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Terbukti dari para santrinya yang rata-rata sudah hafal banyak juz dalam Al-Quran, mulai dari 5 juz hingga 30 juz. Perbaikan dan evaluasi pembelajaran dari sisi guru pendamping serta sisi fasilitas terus dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran Al-Quran serta berkala dan berlanjut oleh pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Remaja yang berumuran sekitar yang masih duduk di bangku SMP, SMA maupun kuliah, yaitu bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata karena mungkin mereka belajar tetapi tidak mendalami ilmu tajwid, ilmu makhrajul huruf atau yang lainnya, sehingga diadakannya program tahsin ini yaitu untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran pada remaja zaman sekarang ini, khususnya untuk para santri juga. Semoga dengan adanya program tahsin ini dapat menyelesaikan suatu masalah yang terdapat pada latar belakang masalah ini. Pada bagian rumusan masalah, peneliti menemukan 3 masalah pada proposal penelitian ini, yaitu yang pertama, apa saja metode yang digunakan dalam program tahsin. Yang kedua, apakah penerapan program tahsin itu sudah efektif dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, apa dampak yang diperoleh oleh santri dalam mengikuti program tahsin. Dari 3 rumusan masalah tersebut akan kita temukan solusinya pada penelitian ini.
Adapun tujuan peneliti melakukan suatu penelitian ini, yaitu yang pertama agar mengetahui apa saja metode yang digunakan dalam program tahsin, dan yang kedua untuk mengetahui apakah penerapan program tahsin ini sudah efektif untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran, dan yang ketiga untuk mengetahui dampak dari mengikuti program tahsin ini. Hal ini akan dijelaskan dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bagian manfaat penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini ternyata akan membawa beberapa suatu manfaat yang baik atau kegunaan, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna. Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang pengajaran, khususnya pada bidang metode pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para peneliti-peneliti berikutnya dalam mengatasi masalah-masalah membaca Al-Quran tersebut dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang Al-Quran. Manfaat penelitian secara praktis bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengajar Al-Quran yang akan terjun langsung untuk mengamalkan segala ilmu yang telah dipelajari. Kemudian sebagai penambahan pengetahuan dan keilmuan sehingga dapat mengembangkan wawasan baik secara teori maupun secara praktek. Dan manfaat bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasan bagi pembaca yang akan menjadi pengajar atau guru ngaji di masyarakat atau menyalurkan ilmunya kepada orang lain, yang dapat menambah wawasan bagi orang yang ingin belajar Al-Quran. Dan manfaatnya bagi pengajar yaitu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pengajar Al-Quran dalam mengelola majelis ilmu yang salah satunya dengan menerapkan program tahsin yang sudah dijelaskan di atas tadi. Dan peneliti dapat memahami pentingnya mengetahui metode yang efektif dalam pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya manfaat bagi lembaga pendidikan. Jadi manfaatnya itu sebagai tambahan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Quran sebagai bahan kajian tentang penerapan dan pemecahan dalam sistem pembelajaran Al-Quran, serta sebagai acuan atau bandingan agar dapat mengambil kebaikan dan mengatasi keburukannya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian kerangka berpikir. Implementasi program tahsin dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin ini memfokuskan pada dua pembahasan, yaitu implementasi program tahsin dan meningkatkan kualitas membaca Al-Quran adalah sebagai bentuk kajian atau relevansi yang tepat untuk implementasi program tahsin dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran. Perlu diperjelas lebih rinci supaya program tahsin tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, diterima dengan jelas, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian implementasi program tahsin dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran merupakan bentuk penerapan kualitas santri setelah mengikuti rangkaian program tahsin. Dengan kesesuaian antara program tahsin dan dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Quran, saya sebagai peneliti mengharapkan agar para santri menerapkan dan dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik sesuai dengan ketentuannya atau kaidah-kaidahnya. Selanjutnya pada bagian metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis dan pendekatan. Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami sasarannya yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah. Penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada kajian suatu masalah. Tujuannya yaitu untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang signifikan. Melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah, jika pendekatan ilmiah diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah pendidikan, maka hasilnya ialah penelitian pendidikan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara di dalamnya. Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Sumber data, yaitu sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya, diamati lalu dicatat. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi. Yaitu sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya, diamati lalu dicatat. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan secara langsung. Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah ketua pondok atau disebut lurah pondok serta jajarannya seperti ustadz-ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin dan santri-santrinya. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menginterview
pada beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara si peneliti dengan si narasumber objek penelitian. Peneliti ini menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan data awal. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terstruktur berdasarkan data yang sudah diterima. Dalam melakukan penelitian ini, mewawancarai ketua pondok, ustadz pondok, serta santri-santrinya Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Yang kedua dengan teknik observasi. Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan, mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, benda-benda, waktu, dan keadaan tertentu secara langsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber data, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan program tahsin di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Lalu yang ketiga yaitu dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bukti fisik, tentang bagaimana kegiatan program tahsin di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Biasanya itu buktinya berupa foto atau video. Yang terakhir, teknik analisis data. Dalam menganalisis data, ada beberapa data yang ditempuh dengan berpedoman kepada pendapat Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, yang menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu data collection atau pengumpulan data, yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat menjadi bahasan dalam penelitian, tentunya dengan hal yang berhubungan dengan program tahsin. Yang kedua, data reduction atau disebut dengan pengurangan data, berarti merangkum, memilih inti-intinya saja atau yang pokok-pokok saja, memfokuskan hal-hal yang penting dicari, tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Yang ketiga ada data display atau penyajian data, yaitu data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Yang keempat, conclusion drawing atau verification, yaitu penarikan kesimpulan, yaitu artinya paparan yang dilakukan dengan melihat kembali kepada reduksi data atau pengurangan data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Ini dilakukan agar hasil penelitian dapat dipahami sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.